Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. As'alullah an yufaqihana fid din wa an yu'allimana bima yanfa'una وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه وبعد. الحمد لله، في هذه الليلة المباركة بالتوفيق والعون من الله تعالى نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. أرجو الله أن يسهل لنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. آمين. الأمهات والأخوات، كنا في لقائنا الماضي بدأنا الكلام في الدرس الثالث، وكنا قرأنا ودرسنا قاعدة الفعل المبني للمجهول، وكيف نحول الفعل المبني للمعلوم إلى فعل مبني للمجهول. وفقنا الله جميعا. أو نقول بلغتنا الفعل المبني للمجهول kata kerja pasif. Kata kerja pasif. Mudahnya seperti itu. Karena ada padanannya di dalam bahasa kita. Berbeda dengan kaidah-kaidah yang tidak ada padanannya tidak ada padanannya di dalam tata bahasa kita. Mungkin agak sulit membandingkannya. Tapi kalau ini ada padanan kaidahnya di dalam tata bahasa kita, maka mungkin akan lebih mudah. Yaitu di dalam bahasa Arab ada fi'lun ma'lum dan ada fi'lun majhul. Fi'lun ma'lum itu kata kerja aktif. Sedangkan fi'lun majhul itu kata kerja pasif. Mudahnya demikian. Jadi kalau misalkan fi'lun ma'lum itu biasanya uh, ada maf'ulun bihinya. Akan disebutkan maf'ulun bihinya. Sedangkan fi'lun majhul atau kata kerja pasif itu tidak ada maf'ulun bihinya. Dan bukan subjek atau bukan fa'il istilah. Bukan fa'il tapi naibu fa'il, pengganti dari fa'il. Di sana ada contoh jumlah yang kita baca kemarin yaitu kataba Muhammadun ad-darsa. Kataba ini fi'lun ma'lum, kata kerja aktif. Kataba menulis, Muhammad menulis pelajaran. Kataba ini fi'lun ma'lum, kemudian Muhammad sebagai fa'ilnya, ad-darsa sebagai maf'ulun bihinya. Kalau kalau kataba pada jumlah ini kita rubah menjadi fi'lun majhul, maka jadinya kutiba ad-darsu, pelajarannya telah ditulis. Kutiba ini adalah fi'lun majhul. Karena fi'lun majhul, maka di sini tidak ada maf'ulun bihinya dan tidak ada fa'il. Yang sebelumnya ad-darsa sebagai maf'ulun bihi, kan di sana jadi naibu fa'il. Fa'ilnya majhul, tidak disebutkan, dan ad-darsu, kutiba ad-darsu. Ad-darsu ini sebagai naibul fa'il, ganti dari fa'il. Pelajarannya telah ditulis. Ditulis siapa? Kan tidak disebutkan pelakunya, ya kan Ibu ya? Nah, fa'ilnya tidak disebutkan. Tapi ad-darsu, pelajaran sini ad-darsu ini menggantikan posisi fa'il. Maka sebagai naibu fa'il istilah. Naibu fa'il. Dan karena naibu fa'il ini merupakan pengganti dari fa'il, maka diperlakukan persis seperti fa'il, termasuk hukum i'rabnya. Jadi kondisi i'rabnya selalu marfu'. Naibu fa'il itu kondisi i'rabnya marfu', persis seperti fa'il. Di sana ada kaidah al-badalu ya'khudhu hukma al-mubdal min. Badal itu akan mengambil hukum
sesuatu yang digantikan. Pengganti itu akan mengambil hukum sesuatu yang digantikan. Itu bahkan itu tidak hanya di dalam bahasa Arab, di dalam fikih pun juga demikian. Jadi kalau misalkan ada madhab yang mengatakan, misalkan madhab jumhur, madhab Maliki, madhab Syafi'i, itu berpendapat bahwasanya sholat Jumat itu adalah pengganti dari sholat zuhur. Kalau misalkan sholat Jumat adalah pengganti dari sholat zuhur, maka sholat Jumat itu hukum-hukumnya persis seperti sholat zuhur. Uh, Wajibnya, kemudian ada qabliyah ba'diyahnya, persis. Kalau sholat zuhur ada qabliyah ba'diyah, maka sholat Jumat juga ada qabliyah ba'diyah. Kurang lebih seperti itu. Penolakan jami. Baik. Insya Allah tidak bingung ya apa yang dimaksud al-fi'lul mabniyu dan majhul di sini. Adapun yang biasanya dibingungkan itu adalah cara membuatnya, cara merubah fi'lul ma'lum menjadi fi'lul majhul. Kemarin sudah kita bahas juga bagaimana cara merubahnya. Ah, Misalkan di sana kita bedakan kemarin, apakah fi'lunnya fi'lun madhin atau fi'lun mudhari. Kalau fi'lun madhin, langkah-langkahnya huruf pertamanya kita tandai dhammah dan huruf sebelum terakhir kita tandai kasroh, gitu kan Ibu ya? Ya. Kemarin contoh syariba jadi syuriba, kataba jadi kutiba, boroba jadi Bur. buriba. Jadi itu kalau fi'lun madhin. Huruf pertamanya kita tandai dhammah dan huruf sebelum terakhir kita tandai kasroh. Kalau demikian. Adapun fi'lun mudhari, bagaimana cara membuat fi'lun majhul mudhari? Huruf pertamanya juga kita tandai dhammah, namun huruf sebelum terakhirnya kita tandai fathah. Fathah. Ya, kan yashrabu jadi yushrabu, yadribu jadi yudrabu, yaktubu jadi yuktabu. Yuktabu. Bawah sini. Insya Allah tidak bingung Ibu ya. Hal min soal? La yujad. La yujad. Bahani, bukan Bahani. Bagaimana Mbak Hani? Ada yang masih dibingungkan tidak Mbak Hani? Anda menyimak dulu, Ustaz. Ini saya pertama kali dengar. Tapi pekan lalu kan bukan pertama lah Mbak. Udah sering belajar Bahani itu. Enggak, bener, Bu. Ini apa sih? Maksudnya, Ini tinggal itu Bahani riba apa polanya Hmm. paling bisa lah Bahani. Ustaz. Tinggal Anan dirubah Ustaz. harokatnya saja. Kalau fungsinya apa sih, Ustaz? Maksudnya pasif itu Ya, uh, hanya menunjukkan bahwasanya dia dikenai pekerjaan tapi tidak disebutkan pelakunya kan gitu. Seperti persis seperti kata kerja pasif di dalam bahasa kita. Misalkan eh, misalkan kalau apa namanya? Joko memukul bagus. Joko memukul bagus. Memukul itu kata kerja pasif, aktif. Nah, di sana disebutkan siapa yang memukul. Joko yang memukul. Yang dipukul siapa? Bagus. Tapi kalau misalkan kita tidak ingin menyebutkan pelakunya, maka kita menggunakan kata kerja pasif. Bagus terpukul. Gitu kan? Terpukul. Bagus terkena pukulan. Ini sebenarnya contoh yang kurang mendidik. Kenapa saya mencontohkan pakai pukul? Kalau bagus dipukul bisa nggak Ustaz? Bagaimana? Kalau Ya, Ustaz tadi dipukul. dipukul. Nggak masalah. Atau jangan pakai pukul memukul lah. Memanggil. Joko memanggil bagus. Joko memanggil bagus. Di sana Joko sebagai subjeknya. Tapi kalau misalkan kita tidak ingin menyebutkan siapa pelakunya, kita hanya ingin menyebutkan kondisi yang dikenai Dipanggil. pekerjaan objeknya, maka apa namanya kita Bagus sebut bagus dipanggil. Bagus dipanggil atau bagus terpanggil. Kurang lebih seperti itu. Dipanggil. Gitu ya. Memanggil dipanggil. Dan adapun di dalam bahasa Arab bedanya
bukan menggunakan imbuhan. Kalau di dalam bahasa Indonesia menggunakan imbuhan, imbuhan mo atau imbuhan di kan gitu. Tapi Iya. kalau Tanpa di harokat. dalam bahasa Arab adalah harokatnya, perubahan bentuk harokat. Oke. Apa namanya? Nah, Ustaz. Sallallahu alaihi. Amin. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah mulai membaca hiwar sekalian. Lakin lam nantahi minhu, tapi belum selesai juga ya, karena gambarnya cukup banyak. Kemarin kita baca setengah halaman ini. Suriko kitabuk Ah, mata na'am. أنا أقرأ مراجعة. saya baca sekilas untuk murajaah supaya nyambung nanti. بدأنا الحوار من قول المدرس لما تأخرتم يا إخوان. ثم قال أحد الطلاب وهو الزبير لأن المطعم فتح اليوم متأخرا. Ini contoh dari fi'il majhul فتح. فتح اليوم متأخرا. قال المدرس متى فتح؟ فتح الساعة 6. ومتى يفتح كل يوم؟ يفتح الساعة 6 إلا ربعا. اجلسوا وافتحوا الكتاب. أين كتابك يا إدريس؟ سرق كتابي يا أستاذ. ثم سأل المدرس سرق كتابك؟ متى وأين؟ هنا توقفنا أليس كذلك؟ Bala. بلى. هل لديكن سؤال قبل أن نستمر؟ La yujad Ustaz. Baik. Ada pertanyaan, Mbak Hani? Mbak Hani mungkin ada pertanyaan terkait dengan hewan? Ustaz, lanjut dulu aja Ustaz ya. Lanjut. نستمر. نقرأ الحوار. رددنا بعدي نقرأ قول إدريس. سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها. Suri kolba. Barihatan min ghurfati wa ana ghaibun anha. Gurfati. مرة أخرى رددنا بعدي سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها. Suri kolba. Suriqal barihata min gurfati wa ana Wah. ghaib anha. Anha. طيب. نستمر. وسرقت معه أشياء أخر. Wasuriqat Ma'ahu Ya. asya'u ukhar. Ukhar. آخر. مرة أخرى. وسرقت معه أشياء أخر. Suriqat. Suriqat ma'ahu asya'u ukhar. جيد. ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. Sa'ati. Wahidai. Dai Allahumma Usomu Habis. Malabi مرة أخرى. Malabis ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. Malabis Hati wahidai wa mu'amu Wa mu'zomu Malabisi. جيد. أحسنتم. ما معنى هذه الجملة؟ أولا سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها. kita coba Bu أشرح. ما معنى هذه الجملة؟ سرق البارحة من غرفتي وأنا غائب عنها. telah dicuri apa ini? Tadi malam telah dicuri dari kamarku ketika Yang saya dicuri apa, Om? apa tadi mata wa aina bukuku tadi malam telah dicuri dari kamarku ketika aku tidak ada di kamar. Jayyid, fatahallah alaik. Jadi suriqah ini adalah contoh dari fi'il majhul seperti disebutkan sebelumnya. Ya kan Ibu ya? Iya. Di sana Iya. huruf pertamanya dhammah, kemudian huruf sebelum terakhirnya kasroh. Ini fi'il majhul. Naibu fa'ilnya mana? Naibu fa'ilnya dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa ya'udu ila kitab.
Jadi di sini tidak disebutkan secara zahir, tapi Iya. pasti ada beberapa dhamir mustatir. Al-barihata tadi malam. Ini zarf zaman. Min ghurfati dari kamarku dengan ibu kan. Wa Iya. ana ghaibun anha. Wa di sini waw apa wah sekalian? Kemarin kita Wawu, belajar. Hal. wawu Sahih. apa? Hal. Ini wawul hal, kan wawul atof, ya kan ibu ya? Jadi Iya. tidak diartikan dan. Tadi sudah betul terjemahnya. Dari saat aku tidak ada di sana, gitu kan? Mas? Iya. Wa ana ghaibun anha. Wafaqanallah jami'an. ثم الجملة بعدها وسرقت معه أشياء أخر ساعتي وحذائي ومعظم ملابسي. Siapa ini yang mau menerjemahkan? Bahani itu. Pak Hani. Tafadhali ya Hani. Urut absen Bahani. Wasurikot berarti dan surikot berarti telah dicuri juga ya. Nah, Iya. Dan dicuri bersamanya Asya Asya apa ya Asya ya Asya Asya itu bentuk jamak dari syai. Kemarin kemarin apa ya? Di Ya. bab sebelumnya apa ya? Iya, sebutin jamak itu Ustaz. Sahih. Kita bahas di pertemuan di bab sebelumnya. Bentuk jamak dari syai. Apa makna syai, Mbak Hani? Sesuatu. Suatu. Sesuatu. Oh, syai'un. Oh, gitu, Bu. Nah, Syai'un nih. Ya, yang mana lagi sih? suatu. Asya Ya, jamaknya. Syai'un. bersamanya sesuatu yang lain gitu. Jadi dicuri juga beberapa hal yang lain. Jadi di sini ada kata ukor. Oh, Asya itu oh ya. Ukor itu bentuk jamak dari akhor, Ibu sekalian. Iya. Ukor itu bentuk jamak dari akhor. Sebenarnya nanti ya, di bagian kedua dari bab ini akan kita bahas. Tapi karena ini muncul di hiwar, maka saya jelaskan. Jadi akhoru artinya yang lain kan Ibu kan? Akhoru. Iya. Lain. Kalau bentuk jamaknya ukhoru. Sedangkan bentuk muannasnya ukhro. Oh. Ada di apa? Kamus ya, yang itu. Sahih. Tapi Ibu sekalian sudah hafal kan Ibu ya? Untuk mufradat bab ini. Kemarin sudah disetarkan belum? Saya lupa. Belum Ustaz. Belum. Belum. Jadi, setelah adanya. Mudah-mudahan nanti di Sedikit. pertemuan berikutnya atau di 2 pekan ini kan ada waktu 2 pekan, weh. Setelah ini. Insya Allah. Kalau berikan Agak ini nih Amin. banyak PR, jadi ada yang beberapa terlupa. Afwan Ustaz. setelah Bukan orang. melupakan Ustaz. Ya, masalah. Ya, masalah. Namanya manusia pasti banyak Banyak lupa ya, Ustaz. Namaan ya Ustaz ya. Selain banyak ya namanya manusia biasa kan pasti ada kebutuhan, ada keperluan gitu. Masalah. Ya, Baik. Ustaz. Asya'u ukhor. Ukhor ini fu'al kata sifat dengan wazan fu'alu. Maka mamnu' min sarf juga Ibu sekalian. Mamnu' min sarf karena kata sifat dan wazannya fu'alu. Maka mamnu' min sarf ukhor. Kemudian di sana baru disebutkan beberapa hal yang lain itu apa yang dicuri. Sa'ati wahidai wa mu'adhamu malabisi. Apa makna hadhihi jumlah? Mau gantian ini atau masih bahan? Lanjut, Wah ini. Gantian loh, Bu. Sambungannya itu. Lanjut.
Dikit lagi, Mbak Hani. Chrisnya belum selesai ngomong. Ya, belum selesai, Mbak Hani, lanjut. Ibu Aisyah. Kamu kemana ibu? Lanjut, dikit lagi. ساعتي ما معنى ساعة بقى هذه؟ Saat, 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 Yang saat. Jam. yang di dinding. Oh, jam dinding, Bu. Hmm? Ya saat, tapi bukan jam dinding ini saat saja Jam jam. aja. Saat Eh, lewat jam. kemungkinan besar jam tangan Ya. tau. Dicuri. Saat jaringan disambung. ساعتي وحذائي ما معنى حذاء Muhammad? Sepatu. Sepatu. Nah, ini bukunya dicuri, jamnya dicuri juga, sepatunya Itu dicuri. juga. ومعظم Peg- ملابسي معظم هنا بمعنى أكثر أو أغلب kebanyakan Bagian mayoritas besar baju-baju. Tar, ah baju. bagian besar. Nah, kebanyakan baju-bajuku juga dicuri juga. Curi. Nah, ini benar-benar niat berarti Mas. Bukunya Niat. sehat, sepatunya bagus, jamnya bagus, bermerek. Diambil semua kalian ya, Bu. Allah Zen. Yang disisakan apanya? Tapi insya Allah tidak bingung ibu ya. Insya Allah enggak. Kalau misalkan di Arab nih suriqat ini fi'lun majhul kan ibu ya. Fi'lun Iya. majhul mabniun alal fathi. Kemudian asya'u itu naibu fa'ilnya. Ya atau ya? Oh, naibul fa'il ya. Asya itu naibu fa'il. Makanya Ya. marfu di situ. Suriqat asya. Tapi kenapa kok di sana pakai tak taknis? Naam, karena asya itu jam' ghairu aqil. Ya kan ibu ya? Ya, mak Iya. khairu. Oh iya, ya betul, betul. Kita perlakukan seperti mufrad muannas. Asya'u ukhar. Kemudian yang Arabnya sa'ati itu apa? Arabnya sa'ati wa hidha'i wa mu'atamu manabis itu sebagai badal ibu misalnya. Oh, badal ya. Nah, badal itu yang Ya. menjelaskan asya di situ maksudnya apa? Maka maksudnya di sana sa'ati wa hidha'i wa mu'atam manabis itu badal. Gitu ya Bu ya? Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. نستنجد قال المدرس رددنا بعدي عوضك الله منها Awadhakallahu minha. Allahu minha. Awadhaka. مرة أخرى عوضك الله منها Allah minha. جيد ثم أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيها درستم أمس Uridul ana An as'alakum Uridul ana asilatan an as'alakum tarakum amsi. fiha daras alakan fiha darostum amsi. مرة أخرى أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيها درستم أمس Uridul an Uridul ana an as'alakum as'alakum fiha as'alakan amsi. fiha darostum amsi. Amsi. جيد ما معنى عوضك الله منها waktu ini siapa Bu Yanti Yanti. Semoga semoga Allah menggantinya gitu ya bagi kamu. Naam Barang yang hilang Nah, minha. semoga Allah menggantikannya untukmu. Maka Allah memberikan ganti padamu. Gantinya kepadamu gitu ya. Kemarin sempat kita sebutkan aywat kan ibu ya? Kata aywat. Aywat itu artinya badal, pengganti. Mengganti. Baik. Namun sebenarnya kalau kita ditimpa musibah, maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Itu kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khairan minha.
Allahumma jur fi musibati. Ajur Nah, ya Ustaz. Allahumma ajurni. Nah, ujur. Allahumma jur Oh, fi atau pakai anjirni, anjirni. Allahumma anjirni. musibati. Ajir Fi Musibati. musibati. wa ahli lil khairi minha gitu. Lufli. Eh, Kalau kata apa lufli boleh itu, Ustaz. Bu? Saya dulu dapatnya wakhlufli gitu Ustaz. Boleh. Wakhluf Fitri. khairan minha. Wakhluf Iya, li boleh Ustaz. khairan minha. Boleh. Nah, wakhluf Allahumma tadi apa Ustaz? Kadang takut salah. Ajirni fi Fi musibah. musibati. Ajur nih ya. Allahumma Ajirni ya. ajurni. Boleh pakai anjirni atau boleh ujurni. Boleh. Ajirni. Allahumma Allahumma ajurni. ajirni. Atau ajir Allahumma itu ajur sama makna. fi musibati. Terus Wakhluf ada li khairan minha. makhluknya khairan minha. Kemudian ada yang alhamdulillah yang ala kulli hal itu juga boleh Ustaz. Boleh. Tapi kan alhamdulillah ala kulli hal tidak ada unsur permohonan di sana. Ini kan namanya. Iya. Itu pujian. Di innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu pujian, unsur pujian di sana. Baru doa Allahumma di musibah. Oh, ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpa kita. Wa khuluf di dan gantikan yang lebih baik dari hal tersebut, dari hal itu. Malah saya. Ini doa yang diajarkan kepada Ummu Salamah. Selamat. Mengajarkannya kepada Ummu Salamah saat Abu Salamah meninggal. Ya Rasulullah ya, Masya Allah. Berarti nanti suami kamu Salama sama bidadari ya Ustaz. Iya. Nggak usah Iya dipikirin, sama Mbak. Manis Masuk penggantinya lebih baik lagi, Masya Allah ya Bu. Iya betul. Surganya surga tertinggi ya Bu. Iya, Masya Allah. هي ثم أريد الآن أن أسألكم أسئلة فيها درستم أمس. ما معنى؟ Saya ingin saya ingin bertanya gitu ya kepada kalian. Uridu Sekarang saya ingin, sekarang ingin bertanya Yang kalian. yang sudah kalian pelajari kemarin gitu ya. saya. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada kalian beberapa pertanyaan atau beberapa pertanyaan terkait hal yang telah kalian pelajari kemarin. Darostum kalian pelajari kemarin. As'alatan di situ bagaimana Ustaz artinya? As'ilah itu jamak dari soal. Soal. Oh, soal. Pertanyaan-pertanyaan ya. Baik. Jadi kalau di i'rab, kita nanti akan mempelajarinya di semester 8 insyaallah. I'rabnya as'ilatan ini apa? As'alukum su'alan, as'alukum as'ilatan. Yaitu maf'ul mutlaq i'rabnya. Maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq itu ada beberapa fungsinya. Di antara fungsinya adalah untuk taukid, untuk penegasan. Di antara fungsi yang lain juga untuk menjelaskan jumlah berapa kali fi'lun itu dilakukan. Baik, kita lanjutkan dulu terlebih dahulu saja. Soal al-mudarris. Raditna ba'di. Fi ayyi syahrin wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fi ayyi syahrin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wulida. مرة أخرى في أي شهر ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
Fi Fi ayyi ayyi شهر ولد syahrin رسول الله wulida صلى الله عليه Rasulullah وسلم sallallahu alaihi salam. wasallam. جيد. ما معنى هذه الجملة Bu Siti Khadijah؟ في أي berapa bulan ya في أي شهر Fi oh ayyi syahrin, pada bulan pada pada bulan apa? ولد oh ya Oh, pada bulan pada apa? bulan apa Rasulullah dilahirkan ya Naam, apa Sallallahu alaihi wasallam. Fi ayyi syahrin. Pada bulan apa? Nih Bu Siti Khadijah. pada bulan apa Wulida apa sih Bu Dilahirkan Siti berarti ya, Bu? dilahirkan. iya Dilahirkan. benar ya benar kan Lahir. dilahir pada bulan Maksudnya, apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan jawabannya pada bulan apa? Wulida pada bulan Rabiul Awal Masya Allah, sudah selesai. Nah, harusnya ini maknanya pada bulan apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Dilahirkan. Nah, Wulida semoga Allah selalu memberikan salawat serta salam kepada beliau, keluarga beliau dan para sahabat. Amin Apa namanya? Wulida Hendaknya kita selalu memperbanyak salawat sekalian dalam hari-hari kita, dalam kegiatan kita, ketika kita sambil apapun, Ustaz hendaknya kita memperbanyak. mau nanya Nah, salawat yang bagus dan benar maksudnya untuk kepada Nabi Muhammad itu yang salawat yang paling bagus, seperti apa yang lah paling baik, yang paling lengkap, yang berdasarkan keterangan para ulama adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah itu adalah salawat yang diajarkan oleh Rasulullah dan itu yang paling lengkap. Salawat Ibrahimiyah itu yang kita baca ketika tasyahud akhir. Oh, termasuk Nabi Ibrahim juga disebut gitu, Ustaz. Nah, makanya dari istilahnya salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamid fil alamin innaka hamidum majid. Wa barik ala sayyidina Majid. ali sayyidina Muhammad wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin. Memang ada beberapa lafaz Pakai Sayyidina apa enggak sih, Ustaz? Sayyidina itu mesti diucapkan atau tidak? Itu apakah kalau pertanyaannya mesti diucapkan atau tidak? Tidak, itu adalah Boleh. pilihan. Tapi yang lebih afdal yang mana? Maka di sana para ulama menjelaskan menggunakan sayyidina itu lebih afdal karena itu lebih beradab kepada Rasulullah. Yang menjadi perbedaan pendapat itu kan di dalam tasyahud akhir. Apakah tasyahud akhir itu lebih afdal menggunakan kata sayyidina atau tanpa sayyidina? Itu yang menjadi perbedaan pendapat itu di dalam tasyahud. Kalau di luar tasyahud tidak ada perbedaan pendapat di sana. Semuanya mengatakan yang afdal menggunakan sayyidina. Maksudnya kalau Kalau dalam kenapa? sholat gitu, Ustaz. Bukan Kenapa kok berlebihan, bukan ya Ustadz. Maksudnya ada yang ada yang apa istilahnya tidak menggunakan gitu. Rasulullah sendiri, orang Rasulullah sendiri yang mengatakan ana sayyidun nasi. Oh iya. Gimana coba? Tapi ketika kita baca salawat yang lengkap di tasahud nggak apa-apa pakai sayyidina gitu ya. Di sana khilaf, ada perbedaan pendapat, namun ada yang mengatakan yang lebih afdal menggunakan sayyidina. Itu berdasarkan alasannya berdasarkan adab, secara adab. Karena adab itu selalu didahulukan bahkan oleh para sahabat sekalipun. Adab, kalau misalkan Rasulullah melarang, tapi kalau misalkan larangan itu menunjukkan tidak beradab kepada Rasulullah, para sahabat tidak melakukan anjuran Rasulullah tapi mendahulukan adab kepada Rasulullah. Makanya para ulama ada yang mengatakan mendahulukan adab lebih afdal di sini. Tapi kalau misalnya yang mengatakan pendapat yang lain apa? Tidak menggunakan sayyidina. Itu lebih afdal
Berdasarkan apa? Berdasarkan riwayat, karena riwayat tasyahud akhir itu tidak ada kata sayyid. Dalam riwayat hadisnya, untuk tasyahud akhir itu tidak ada lafaz sayyid. Gitu. Jadi yang satu mengikuti lafaz di dalam riwayat, sedangkan yang satu mengedepankan adab. Gitu. Kalau Ya, ulama Ustaz, syukran, Ustaz. kebanyakan menganjurkan untuk mengedepankan adab. Kebanyakan ulama Syafi'i. Ya, Ustaz. Baik. Jadi nggak ada larangan ya Ustaz ya kalau menggunakan itu ya, malah dianjurkan ya. Nah, kalau misalkan ada riwayat yang mengatakan la tusawwiduni atau la tusawwidunani, maka di sana penjelasannya maksudnya jangan gulu, jangan berlebih-lebihan sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam menganggap eh, Nabi Isa sebagai Tuhan. Demikian juga dengan orang-orang Yahudi yang berlebihan kepada eh, apa siapa yang dianggap sebagai anak Tuhan di orang Yahudi, Uzair. 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 Nah, jadi larangan la tusawwiduna ini karena lanjutan lanjutan setelah itu juga itu yang disebutkan sebagaimana orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Gitu. Jadi sampai menganggap Nabi Isa atau Uzair sebagai Tuhan atau anak Tuhan, sebagai, sebagai Tuhan atau anak Allah, maka itu jangan sampai berlebihan seperti itu. Tapi kalau misalkan ketika kita mengatakan Sayyid, Sayyid, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, gitu, maksudnya adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik, maka ya memang kenyataannya demikian. Dan yang mengabarkan seperti itu juga Nabi Muhammad sendiri. Ana Sayyidun Nas. Rasulullah mengatakan. Maksudnya adalah eh, manusia yang terbaik, yang paling Allah cintai. Gitu Ibu ya. Jadi antara dua riwayat seakan-akan bertentangan, tapi maksudnya tidak. Para ulama menjelaskan gitu. Keduanya itu tidak bertentangan antara Rasulullah mengatakan ana sayyidun nas dan la tusawwidu nih atau la tusawwidunani. Nah, la tusawwiduni ya. Jangan apa Berlebihan. mensayyid-sayyidkan, jangan mensayyid-sayyidkan saya, maksudnya jangan seperti perlakuan orang Nasrani dan orang Yahudi kepada Nabi Isa dan kepada Uzair. Ya Ustaz. Ustaz. Syukran Ustaz. Jadi bagaimanapun juga kita itu dalam memahami hadis. Yang pertama itu jangan hanya mengambil satu hadis, satu riwayat dan satu lafaz kemudian kita simpulkan. Tapi untuk memahami hadis itu harus mengumpulkan semua jalur riwayatnya dan semua lafaz yang terkait dengan hal itu. Karena satu dengan yang lain itu biasanya saling melengkapi dan saling menafsirkan, saling menjelaskan. Kemudian yang kedua, jangan berusaha mengandalkan kemampuan diri sendiri saja dalam memahami hadis, tapi harus dibaca juga keterangan-keterangan dari para ulama supaya tidak salah paham. Gitu Ibu ya. Iya. Karena terkadang orang menemukan hanya hadis larangan saja gitu. Kemudian dikiranya yang penting lafaz sayyid nggak boleh. Kan ada terkadang mengatakan seperti itu. Kenapa? Baik. Nistamiru. Kita lanjutkan Ibu ya. Haditsna ba'di. ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول.
Wulida sallallahu alaihi wasallam fi Bisa. syahri Rabiul Rabi'il Awal. Awwal. مرة أخرى ولد صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول. Wulid. Wulida sallallahu alaihi wasallam Wasallam fi fi syahri syahri Rabiul Rabi'il Awal. Awwal. Rabi'il Awwal. نعم. ما معنى هذه الجملة وأشرح؟ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. جيد فتح الله عليك. Saya tadi sempat terlupa. Wulida di sini juga contoh dari fi'lun majhul ya kan Ibu ya? Fi'lun Iya. majhul di fi'lun madin. Huruf pertamanya dhammah dan huruf sebelum terakhirnya kasrah. Wulida. Kalau walada itu artinya melahirkan. Melahirkan. Kalau wulida dilahirkan. Dilahirkan. Oh iya. Nah, Allah jami'an. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, pada bulan sekalian. Alhamdulillah kita sudah masuk di awal Rabiul Awal. Ini adalah bulan dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya kita juga bersyukur kepada Allah karena diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat manusia itu adalah termasuk salah satu nikmat terbesar untuk umat manusia kepada kita. Dengan wasilah beliau, dengan perantara beliau, kita bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa merasakan nikmatnya Islam, nikmatnya iman. Alhamdulillah. Dan cara mensyukurinya bagaimana? Cara mensyukurinya ya paling minimal adalah kita dengan memperbanyak sholawat kepada beliau. Paling minimal. Dan hendaknya kita juga berusaha maksimal untuk menjalankan setiap anjuran-anjuran beliau, baik yang hukumnya wajib, sunnah, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin. Dan termasuk juga bentuk syukur kita adalah hendaknya kita mempelajari hal-hal terkait dengan beliau. Karena sebenarnya juga ada kadar wajib yang harus kita ketahui terkait dengan Rasulullah SAW. Ada kadar minimal. Setidaknya semua orang awam, tidak hanya ulamanya saja, orang awamnya bahkan, walaupun itu juga ada kadar yang harus diketahui dalam sirah nabawiyah terkait dengan misalkan nama beliau, nasab beliau, kedua orang tua beliau, kemudian keluarga beliau, dari istri-istri beliau, anak-anak beliau. Setidaknya kalau kita misalkan apa sih kitab yang meringkas secara ringkas, betul-betul sangat ringkas terkait dengan sirah nabawiyah, mungkin kita bisa melihat Al-Munirah. Al-Munirah itu bait syair yang jumlahnya sangat sedikit sekali. Tidak sampai 30 bait. Tapi itu sudah mencakup, insya Allah mewakili semua hal yang wajib kita ketahui terkait dengan Rasulullah. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan nanti suatu saat kita bisa mempelajari Al-Munirah. Al-Munirah fi muhimmi al-misirah, lengkapnya demikian. Cuma beberapa bait. Apa namanya? Baik. Itu juga mungkin sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau. Bagaimana kita mengaku-ngaku mencintai beliau tapi tidak tahu hakikat beliau, hal-hal terkait dengan beliau. Ini sekedar mengaku-ngaku atau bagaimana? Ini kan Ibu. Yes. طيب نستمر وهذا رددنا بعدي. قال المدرس: وفي أي سنة ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر؟
Wafi Wafi ayyi sanatin 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 wulida wulida Sallallahu alaihi wasallam. wasallam Ya ya Jabir. Jabir. جيد. مرة أخرى وفي أي سنة ولد صلى الله عليه وسلم يا جابر. wafi ayyi Ayyi sanatin wulida sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam ya wasallam ya Jabir. Jabir. جيد. ما معنى Wulida هذه الجملة بقى هاني؟ Saya ya. Iya Mbak Hani. Dan di sanatin dan di tahun apa gitu ya. Dan di tahun apa tahun berapa lah? Kalau tahun itu tahun berapa? dan tahun berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, wahai Jabir? جيد. Paham Hani? Nah, kita dulu pernah mempelajari istifham ayu, kata tanya ayu. Ayu itu artinya bagaimana? Artinya bisa berbeda-beda tergantung konteksnya. Bisa artinya apa, bisa artinya berapa, bisa artinya yang mana, bisa eh, tergantung konteksnya. Ibu sekalian ya, kan disesuaikan. Fakunallah jalla. ثم قال جابر رددنا بعد ما أدري. ma Adri. adri. Ini insya Allah tidak bingung ibu sekalian ya. Ma adri. Ma Saya adri. tidak tahu. I don't know. I don't know. Saya tidak tahu. La adri biasanya pakai la, seringkali pakainya la, tapi di sini pakainya ma. Nggak masalah, ma adri sama saja. Sama قال المدرس ألم تدرسوا هذا؟ Alam tadrusu hada. جيد. ما معنى هذه الجملة بو ينتي يا Hani. Oh iya. Wah, ini terus ya. Bukankah bukankah kalian sudah mempelajari ini gitu ya? ألم تدرسوا هذا؟ Bukan sudah mempelajari ini gitu ya? Kata tidak. Alam belum, tadrus. belumkah kalian mempelajari Oh, ini? belum. Bukankah atau belumkah sih? Bukankah, belumkah. Bukankah bisa sih, bukankah kalian Ya. telah mempelajari ini? Kalau mungkin disesuaikan seperti itu nggak masalah. Iya. Karena sebenarnya lam itu harfu nafyin, artinya Iya. tidak. Tidak. Atau terkadang ada juga yang mengatakan belum gitu ya. Belum. Ya, baik. Karena menafikan kejadian fi'lun itu. So, belum terjadi. Wafaqanallah jami. Alam tadrusu hadza? Tidakkah kalian telah mempelajari ini? Ya, ya. Bisa. Ya, Ustaz. Wafaqanallah jami'an. Hal min su'al wahad? Lama Ustaz. Ustaz. Ya, sallallahu alaihi. Insyaallah tidak ada kendala Ibu sekalian. Di sana ada beberapa contoh fi'lun majhul. Di sana ada wulida, atau suriqa di sana, atau suriqat sebelumnya sudah coba disebutkan. Dan di sana ada juga mungkin ada kata baru yaitu ukhor. Masih itu. Kami sa'ah. Nggak terasa. Nggak terasa. Sa'ah al-ashira illa 20. Jam 10 kurang 20 sudah. Sa'atul asyiratu ila rubu. Ila thuluth ya, Ustaz. Al-ashira illa 20. Jam Ila thuluth boleh nggak, Ustaz? bagaimana? Ila thuluth Bagaimana? apa masalah? Ila thuluth. Ila thuluth. Ila thuluth. Sahih, la ba'sa. Illa thuluth. Boleh. Cuman kalau istilah thuluth sepertiga jam itu di kita kan jarang sekali pakai ya. Nah, tapi kalau misalkan kita katakan illa Indonesia lebih thuluth, fleksibel. boleh juga. Sepertiga. Kalau kita kan hanya setengah dan seperempat yang sering digunakan.
Nah, kalau kita pernah membacanya kan Ibu kan? Di kitab Durus Sundoko ini juga illa dulu. Boleh. Setengah 10 lewat 10. Wafaqanallah jami'an. Afan sekalian, nampaknya mungkin kita lanjutkan membaca hiwar ini di Terputus di mana ya Ustaz? Bagaimana? Om? Tadi sempat keluar sampai mana tadi hewannya Ustaz baca? Sudah sampai bawah Om. Alam tadrus. Bagus. Sampai alam tadrus. Tidakkah kalian telah mempelajari ini? Belum. Baik. Masya Allah, panjang banget ya. Iya ya, panjang Mahani. Mahani jangan nggak masuk, ayo. Panjang Ustaz. Panjang. Sabar ya, sabar Ibu sekali. Mahani. Insya Allah kita lanjutkan besok. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan. Semoga besok kita bisa agak banyak membacanya Ibu ya. Iya. Cepat. Mungkin mufradatnya juga panjang Ustaz. Jadi kata-katanya masih banyak. Nah, tapi ya mungkin diseimbangkan. Kalau Ad-Darsul Awal bab 1 itu sepertinya tidak ada mufradat, cuma sedikit saja terkait dengan i'rab. Adapun Ad-Darsul Tsani wa Tsalits karena mungkin hiwarnya panjang. Kalau di Ad-Darsul Awal kan tidak ada hiwar sama sekali. Sesuai dengan jumlah hiwar. Satu halaman lebih. Wah, ini bahas masakan. Itu juga ya, biryani lagi ya Ustadz ya. Biryani bukan ya Ustadz. Ya, mumpung Anda juga sih, mumpung ada bahan. Biryani. Tetap masakannya Umu Ayu. Sebelumnya kemarin dimasakin kari juga. Oh, kari. Sebelum waktu sebelum Bu Anita datang tuh, tapi pas bilang mau datang ke sini ya karinya udah habis. Ada Kan durian juga ya. Durian. qadarullah ini lagi nggak musim durian, no. Ya benar Ustadz, lagi nggak musim. Musimnya mangga. Musim apa? Mangga ya, Mahani? Iya kali Bu. Kayaknya iya Bu. Mangga. Memang lagi banyak yang berbuah. Ya, banyak yang berbuah mangga. Kulkas aja. هل من سؤال أمهات قبل أن نختم؟ Lama Ustaz. لا يوجد أستاذ. لا يوجد. طيب إن كان لا يوجد فنكتفي بهذا القدر. نرجو الله أن ينفعنا وأن يباركنا فيما تعلمنا، ونرجو الله أن يتقبل منا أعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يوفقنا في جميع أعمالنا. Semoga apa yang kita bahaskan dari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu memberikan kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus di zaman kita, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan keluarga kita dan anak keturunan kita termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah, dan semoga telah hati mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah
memberikan pemimpin yang terbaik untuk negara kita dan memperbaiki pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap Amin. termasuk dalam ilmu, waktu, usia, dan keluarga kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa senantiasa rizwa, bersabar dan bersyukur atas semua ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Allahumma Amin. ikhwanana muslimin al-mustad'afin wal mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur Amin. المسلمين المستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصرهم Amin. وأيدهم وقوهم واجمع كلمتهم وواحد صفوفهم. اللهم انصر مجاهدين وتقبل شهداءهم وارحم موتاهم واشفي جريحهم وأطعم Amin. جياعهم واسقي عطاشهم وارحم أراملهم ويتاماهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين. اللهم دمر ومزق وهدم وشتت اليهود الصهيونيين الغاصبين ومن عاونهم يا قوي يا متين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.